Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sintani Rohmatil Widiananda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis isu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tutor kami, Ibu Wayu Eko Handayani SPD MPD yang telah membimbing kami dalam materi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu isu. Isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah yang dikedepankan untuk ditangani, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin dan desas-desus. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa isu adalah fenomena atau kejadian yang dianggap penting sehingga layak untuk didiskusikan. Ada 3 kelompok isu. Yang pertama isu saat ini atau current issue, yang kedua isu yang berkembang atau emerging issue, dan yang ketiga adalah isu potensial. Isu saat ini atau current issue adalah isu yang disorot luas dan perlu dilakukan pengambilan keputusannya sesegera mungkin. Isu yang berkembang atau emerging issue adalah isu yang masuk perlahan dan mulai disadari oleh publik. Sedangkan isu potensial adalah isu yang belum nampak di publik namun sudah terindikasi di beberapa instrumen. Untuk mengenali isu, kita bisa melakukan dari berbagai macam cara. Yang pertama dengan media scanning. Media scanning yaitu penelusuran isu melalui media seperti TV, majalah, artikel, atau internet. Yang kedua, kita bisa mengenali isu dari data yang ada seperti hasil survei atau polling. Yang ketiga, kita bisa mengetahui isu dari pejabat pemerintah atau pihak profesional. Yang keempat, kita bisa mengenali isu dari komisi independen atau institusi yang terkait dengan isu tersebut. Yang terakhir, kita bisa mengenali isu dari public at large atau publik atau masyarakat yang menyadari isu tersebut atau masyarakat yang terkena dampak atau tidak terkena dampak dari isu tersebut. Menurut Wantanas tahun 2018, untuk mengetahui sebuah isu diperlukan metode yang lebih komprehensif, yaitu metode pentahelix. Metode pentahelix ini bisa juga disebut dengan metode GABCM, yaitu government, academics, business, community, dan media. Melalui 5 aspek ini, kita bisa menemukan garis atau benang merah dari berbagai macam aspek untuk suatu isu, sehingga bisa kita konsepkan cara berpikir dan bisa kita temukan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik analisis isu. Teknik analisis isu kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama kita lakukan dengan teknik tapisan isu dan yang kedua yaitu teknik analisis isu. Teknik tapisan isu ada 2 macam, yaitu AKPK dan USG. Sedangkan teknik analisis isu bisa kita kerjakan dengan 3 alat bantu, yaitu dengan menggunakan mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Teknik tapisan isu ada 2 macam, yaitu AKPK dan USG. AKPK adalah singkatan dari aktual, kekelayakan, problematika, dan kelayakan dari sebuah isu. Hasil dari teknik AKPK ini adalah rentang penilaian 1-5 untuk kepentingan sebuah isu. Yang kedua yaitu teknik USG. Teknik USG ini adalah teknik untuk menilai suatu masalah dari urgensi, seriousness, dan growth dari sebuah masalah atau isu. Hasil dari teknik USG ini adalah sangat USG atau tidak sangat USG untuk sebuah fenomena. Setelah melakukan teknik tapisan isu, kita bisa melakukan teknik analisis isu. Untuk melakukan analisis, kita memerlukan 3 alat bantu. Yang pertama yaitu mind mapping. Dengan mind mapping, kita dapat menggunakan citra visual, sehingga kita bisa membayangkan suatu objek secara utuh dan saling berhubungan. Alat bantu yang kedua untuk kita menganalisis isu yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah masalah melalui kemungkinan penyebab masalahnya dari suatu rutinitas atau kerja sistem. Kemudian alat bantu untuk melakukan analisis isu yang ketiga yaitu analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT, kita dapat mengevaluasi atau mengklarifikasi suatu rencana sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Analisis SWOT ini bisa dilakukan dengan melihat 4 aspek. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang keempat adalah threat.
Nah, demikian penjelasan saya mengenai teknik analisis isu. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak cara untuk menganalisis sebuah isu. Cara-cara tersebut bisa kita gunakan sesuai dengan konteks dan tujuan kita menganalisis masing-masing. Harapannya, dengan kita memahami semua teknik dari isu tersebut, kita bisa menemukan penyelesaian masalah dari fenomena yang ada. Sekian presentasi dari saya. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada tutor kami, yaitu Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD, karena telah membimbing kami dalam materi di agenda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.